Bab 50, Bab 2170, Pembantaian Kejam. Debu jurang yang berputar-putar dari kabut tak berujung terus membuntuti Yunche, menempel padanya seperti makhluk hidup, bahkan lama setelah dia meninggalkan wilayahnya yang menyesakan. Debu itu tidak menghilang, juga tidak berhamburan tertiup angin seperti kabut biasa. Debu itu mengikutinya, bertahan di sekitar tubuhnya dan binatang buas jurang, menyembunyikan mereka sepenuhnya dalam pelukannya yang pekat dan gelap. Seolah-olah jurang itu sendiri menolak untuk melepaskannya, seolah-olah dia telah menjadi bagian darinya, atau mungkin sesuatu yang bahkan lebih mengerikan, sesuatu yang tidak dapat lagi ada tanpanya. Tanpa sepengetahuannya, saat dia terbang di langit, energi debu jurang yang bergejolak itu bergeser secara tidak wajar, berputar-putar dengan cara yang hampir penuh hormat. Badai energi yang sangat besar meletus di tengah penerbangan, tetapi Yunche tidak menghiraukannya. Pikirannya berada di tempat lain, terkubur di bawah lapisan amarah, rasa sakit, dan kekosongan yang terus-menerus menggerogoti yang mengancam untuk menelannya bulat-bulat. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan dirinya sendiri, atau pada perubahan yang tidak dapat dijelaskan yang terjadi di dalam tubuhnya. Tetapi jika dia melakukannya, dia akan menyadari dia telah menerobos. Gelombang kekuatan menyebar melalui keberadaannya, melingkar dalam meridiannya seperti binatang buas yang liar, namun alih-alih melawannya, debu jurang di sekitarnya bergerak bahkan lebih jinak daripada sebelumnya. Sebelumnya, dia harus mengerahkan kemauannya, terus-menerus memanipulasi dan mengendalikan debu jurang dengan kekuatannya sendiri. Setiap perintah, setiap gerakan, membutuhkan pengurasan energinya yang mendalam secara terus-menerus, seolah-olah dia memaksa kekuatan yang tidak terkendali untuk tunduk. Tetapi sekarang, perjuangan itu tidak ada lagi. Debu jurang tidak lagi melawannya. Debu itu tidak perlu lagi diperintah. Debu itu telah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Ia berputar di sekelilingnya secara alami, bergerak dalam keheningan penuh penghormatan, seolah-olah ia hidup, bukan kekuatan kacau yang perlu dikendalikan, tetapi pengikut yang rela yang telah memilih untuk patuh. Bukan lagi alat yang bisa digunakan, tetapi kekuatan yang telah tunduk sepenuhnya kepada Tuhannya. Ia akhirnya melangkah ke Divine Master level 10, puncak dari apa yang dapat dicapai manusia fana. Namun, aura yang terpancar darinya jauh melampaui itu. Bahkan tanpa memasuki God Ash, bahkan tanpa memanfaatkan kekuatan penuh energinya yang mendalam, kehadirannya memancarkan tekanan yang sebanding dengan mereka yang berada di alam terbatas ilahi. Ini seharusnya menjadi wahyu yang menggemparkan dunia. Peristiwa pentingnya akan membuat siapapun tercengang tak percaya. Tetapi Yunche tidak peduli. Tidak ada kegembiraan, tidak ada rasa pencapaian, tidak ada pengakuan atas kenaikannya. Hatinya dingin, dan pikirannya tetap terbelenggu pada satu tujuan. Dia terus maju, tubuhnya membelah langit seperti seberkas kegelapan, melewati gunung demi gunung, menempuh jarak yang tak terduga hanya dalam sekejap. Setiap puncak yang dia lewati kabur ke puncak berikutnya, setiap bentang alam luas di bawahnya tidak berarti dibandingkan dengan tujuannya. Yun 11 telah memetakan segalanya untuknya. Dengan jalan yang jelas, Yunche terus maju tanpa henti. Hingga akhirnya, puncak-puncak pegunungan naga leluhur membentang di hadapannya. Rumah para naga. Pegunungan yang menjulang tinggi membentang tanpa henti, puncak-puncaknya yang kasar diselimuti kabut abu-abu suram, mencerminkan kehadiran laut kabut tak berujung yang mengancamnya menjulang di kejauhan. Tanah itu sendiri memancarkan aura kuno, yang berakar pada garis keturunan naga. Jika naga-naga dari alam dewa pernah menginjakan kaki di sini, mereka pasti akan memuja tempat ini sebagai tanah leluhur mereka. Tanah suci yang mewujudkan asal-usul mereka. Ini adalah tanah suci bagi para naga. Namun, terlepas dari signifikansinya, tempat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan ilahi. Tidak seperti wilayah kekuasaan luas yang diperintah oleh dewa sejati,
tanah ini, meskipun kuat, kuno, dan tak tergoyahkan, masih tercemar oleh kehadiran debu abisal yang masih ada. Bagaimanapun, para naga tidak memiliki dewa sejati. Dan tanpa dewa sejati, mereka tidak dapat menangkal kerusakan abis. Kedatangan Yunce seperti turunnya kekuatan apokaliptik. Kehadirannya sendiri menyesakan, udara menjadi sangat tebal dengan tekanan yang menghancurkan. Debu abisal, yang secara alami mengikis semua energi yang mendalam, seharusnya liar dan tak terkendali. Tetapi sebaliknya, itu menebal. Itu berkumpul. Itu membungkuk. Seolah-olah jurang itu sendiri mengenalinya, seolah-olah itu mulai bergerak sebagai respons terhadap keinginannya. Beban yang menindas yang menyertainya tidak berasal darinya sendiri. Dua binatang buas jurang yang mengapit sisinya, penguasa naga jurang dan kilin jurang, adalah pasukan yang seharusnya tidak pernah melangkah melampaui laut kabut tak berujung. Dan sekarang, mereka telah tiba di tanah suci para naga. Bagi mereka yang berada di bawah, ini tidak berbeda dengan mimpi buruk yang terwujud. Dalam sekejap, 10 aura yang luar biasa meletus dari dalam wilayah klan naga leluhur. Sosok-sosok yang melesat ke langit bergerak dengan urgensi yang tak tertandingi, menembus kabut seperti garis-garis kekuatan ilahi yang menyilaukan. Mereka tidak ragu-ragu. Mereka telah merasakan anomali itu tepat saat debu jurang beterbangan secara tidak wajar, dan sekarang mereka dihadapkan dengan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak punya pilihan selain merespons dengan kekuatan penuh. Mereka adalah para tetua klan naga leluhur, garis pertahanan terakhir yang tetap tinggal untuk menjaga rumah suci mereka. Mereka adalah pelindung terakhir. Yang terkuat di antara mereka, seekor naga yang auranya jauh melampaui yang lain, berdiri di puncak alam terbatas ilahi tingkat kelima. Namun, dalam menghadapi apa yang ada di hadapan mereka, kekuatan itu tidak ada apa-apanya. Dengan tubuh mereka gemetar dan saraf mereka terkilir oleh kekuatan yang menindas dan menyesakan, para tetua klan naga leluhur menundukkan kepala mereka dalam penyerahan diri. Kami memberi salam kepada Raja Kabut. Suara mereka bergetar, mengkhianati ketakutan luar biasa yang mencengkeram jiwa mereka. Tidak seorang pun dari mereka berani mengangkat kepala. Tidak seorang pun dari mereka berani menatap sosok yang berdiri di hadapan mereka. Karena tidak perlu ada perkenalan. Makhluk yang telah tiba di gunung suci mereka, bencana berjalan dari debu jurang dan kehancuran yang tak henti-hentinya ini, tidak salah lagi. Debu jurang yang bergolak yang mengelilinginya begitu tebal, begitu padat dan menyesakan, sehingga bahkan mereka, makhluk kuat di alam terbatas ilahi, merasakan tubuh mereka terkikis hanya dengan berada di dekatnya. Sisik mereka, yang dulunya kebal terhadap sebagian besar kekuatan unsur, sedang dimakan habis dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan yang lebih buruk lagi, jiwa mereka tidak terkecuali. Bahkan dengan pertahanan ilahi mereka, keberadaan mereka terurai di tepinya, energi mereka yang mendalam layu di bawah beban berat kehadiran Yunce. Kesadaran itu meresap jauh ke dalam pikiran mereka, mengubah ketakutan mereka menjadi sesuatu yang jauh melampaui teror fana. Ini adalah makhluk yang telah melemparkan dunia abisal ke dalam kekacauan. Yang bertanggung jawab untuk menjungkir balikan keseimbangan kabut tak berujung. Dan sekarang dia telah datang ke sini. Klan naga leluhur telah kehilangan kontak dengan para tetua terkuat mereka, mereka yang telah menjelajah ke laut kabut tak berujung untuk mencari Yunce dan Shen Wei. Hari-hari telah berlalu, namun tidak ada kabar yang kembali. Mereka telah berdebat di antara mereka sendiri, haruskah mereka mengirim pasukan lain? Haruskah mereka menunggu? Apakah terjadi sesuatu? Namun, Tuan mereka telah memerintahkan mereka untuk tetap tinggal. Untuk melindungi klan. Untuk menjaga rumah mereka dari ancaman yang mungkin ingin memanfaatkan ketidakhadiran mereka. Jadi, mereka tetap tinggal di belakang. Tidak menyadari
tidak menyadari bahwa para tetua itu tidak akan pernah kembali. Tidak menyadari bahwa pada saat ini, mereka adalah garis pertahanan terakhir. Sisa-sisa terakhir dari klan naga leluhur yang dulu bangga. Namun, debu jurang tidak peduli dengan ketundukan mereka. Tidak peduli dengan upaya putus asa mereka untuk menghormati. Karena satu-satunya tanggapan yang mereka terima adalah satu kata yang tanpa ampun. Sebuah kata yang diucapkan tanpa emosi, tanpa keraguan, bahkan tanpa kepura-puraan pertimbangan. Pembantaian. Dan jurang itu bergerak. Debu jurang yang menyisakan itu terbelah seolah-olah udara itu sendiri telah terbelah, memperlihatkan sosok-sosok mengerikan yang mengintai di dalamnya. Dua binatang raksasa muncul dari kegelapan yang berputar-putar, kerangka mereka yang menjulang tinggi menghasilkan bayangan yang menelan langit. Sebelum para tetua itu bahkan dapat memahami apa yang mereka lihat, sebelum mereka dapat berteriak, melarikan diri, atau bahkan berdoa untuk keselamatan, cakar dan taring turun seperti badai kehancuran. Boom! Boom! Retak! Argah! Darah berceceran di langit. Sisik emas, sayap yang robek, dan tulang-tulang yang hancur berjatuhan seperti badai pembantaian, menodai tanah suci klan naga leluhur dengan sisa-sisa pembelanya yang bangga. Di tanah di bawah, para anggota klan naga hanya bisa menyaksikan dengan kengerian yang membeku. Kaki mereka tak berdaya di bawah mereka, tubuh mereka gemetar hebat saat mereka menyaksikan mimpi buruk yang terbentang di langit. Pembantaian yang kejam dan tak kenal ampun, kekuatan mengerikan yang telah dilepaskan, adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan mungkin terjadi. Dan kemudian, sesosok jatuh dari langit, menabrak bumi dengan kekuatan yang sangat besar sehingga tanah itu sendiri terkoyak, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Tanah pecah, retakan menjalar keluar saat ledakan puing-puing melahap sekelilingnya. Naga yang lebih lemah bahkan tidak punya kesempatan. Kekuatan benturan itu melenyapkan mereka seketika, tubuh mereka berubah menjadi tidak lebih dari darah dan debu yang berserakan. Batuk-batuk. Seorang tetua, tubuhnya babak belur dan hancur, memuntahkan darah saat ia berjuang untuk bangkit berdiri. Mata emasnya, yang dulunya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan martabat, kini hanya menyimpan kengerian dan keputusasaan. Apa? Untuk apa kau berdiri di sana? Lari! Lari! Darah mengalir dari mulutnya, hidungnya, telinganya, namun suaranya menggelegar di medan perang, menyadarkan naga-naga yang tersisa dari pingsan mereka. Tuan muda! Lari! Di dekat pusat kehancuran, seekor naga tua, naga yang auranya membara di tingkat ke-9 alam kepunahan ilahi, mencengkeram seekor naga muda, tangannya gemetar karena tergesa-gesa. Kultivasi naga muda itu hampir mencapai alam kepunahan ilahi setengah langkah, terlalu lemah untuk bertahan hidup dari apa yang akan terjadi. Namun, dia tidak bergerak. Matanya yang lebar dan tidak percaya tetap terpaku pada pembantaian yang terjadi di atas, tubuhnya kaku seolah-olah dia telah berubah menjadi batu. Tetua itu menggertakkan giginya, kutukan yang dalam dan parau keluar dari bibirnya. Sialan! Tanpa menunggu pemuda itu bereaksi, tetua itu melilitkan energinya di sekelilingnya, mengaktifkan kekuatannya yang mendalam tanpa ragu-ragu. Pada saat berikutnya, dia menghilang menjadi seberkas cahaya keemasan, menyeret naga muda itu bersamanya. Di sekeliling mereka, mereka yang masih bisa bergerak, melarikan diri. Naga dari semua ukuran, semua kekuatan, tersebar ke segala arah, masing-masing berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari kehancuran yang telah menghanguskan rumah mereka. Boom! Serangan dahsyat lainnya turun dari surga, mencabik medan perang seperti penghakiman ilahi, dan sekali lagi, kekuatan hantaman itu melepaskan gelombang kehancuran. Gelombang kejut,
Beria keluar dengan kekuatan yang luar biasa, melenyapkan semua yang ada di jalannya. Mereka yang terlalu lemah untuk menahannya, mereka yang tidak memiliki perlindungan dari energi yang mendalam, hancur menjadi tidak lebih dari kabut darah dan tulang yang hancur. Naga tua itu menggertakkan giginya saat isi perutnya bergejolak hebat. Rasa sakit yang tajam melonjak melalui tubuhnya saat dia dengan paksa menelan darah yang mengancam akan tumpah dari bibirnya. Gelombang kejut telah menghantam punggungnya, menggetarkan organ-organnya meskipun kultivasinya sangat hebat. Bahkan di alam kepunahan ilahi tingkat ke-9, dia telah merasakan kehancuran yang luar biasa dari serangan itu. Dia bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana orang lain bisa selamat jika mereka berada di dekat titik hantaman. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada naga muda di tangannya dan melanjutkan pelariannya yang putus asa. Tubuhnya menjadi seberkas cahaya keemasan saat dia melesat di udara. "Ayah!" Gumaman lemah dan linglung mencapai telinganya. Naga muda di tangannya, ekspresinya kosong, tampaknya telah kehilangan jiwanya. Bibirnya gemetar, nyaris tidak mampu mengucapkan kata. "Tuan muda, jangan pikirkan itu sekarang. Begitu kita sampai di tempat yang aman, kita akan melaporkannya kepada Raja Abyssal." Suara tetua itu tajam, memerintah, penuh dengan urgensi. Dia tidak mampu membiarkan bocah itu jatuh dalam keputusasaan sekarang. Tetapi naga muda itu tidak menanggapi. "Ayah." Dia berbicara lagi, suaranya lebih lembut, jauh, seolah-olah dunia di sekitarnya tidak lagi penting. Dan kemudian, tangannya yang gemetar terangkat, jarinya terentang saat dia menunjuk ke belakang. Rasa dingin yang tak tertahankan dan menyesakkan, menjalar ke seluruh tubuh tetua itu. Instingnya, yang dipertajam oleh pengalaman bertahan hidup selama bertahun-tahun, berteriak padanya. Rasa malapetaka yang akan datang menghantam jiwanya, dan pada saat itu, dia tahu kematian ada di belakangnya. Dia berbalik, dan sebelum dia sempat berteriak, cakar mengerikan yang diselimuti kehancuran yang mengerikan merobek tubuhnya. Boom! Hanya butuh satu tebasan. Tubuh naga tua itu terbelah menjadi dua, terbelah seperti selembar kertas. Energi mengerikan yang mengerikan itu menggerogoti dagingnya, sementara api hitam yang mengikutinya menelan seluruh jiwanya. Tidak ada peluang untuk bereinkarnasi. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Naga tua, salah satu penjaga terakhir klan naga leluhur, telah mati. Adapun naga muda itu, tubuhnya, sekarang tanpa perlindungan sang tetua, jatuh dari langit seperti bintang jatuh, menghantam tanah dengan kekuatan yang dahsyat. Bumi bergetar saat terkena benturan. Debu dan batu pecah meledak ke segala arah. Batuk, muntah. Darah tumpah dari bibirnya, satu demi satu, menodai tanah di bawahnya. Tubuhnya hancur, tulang-tulangnya retak di tempat yang tak terhitung jumlahnya, organ-organnya menjerit kesakitan, namun semuanya tidak berarti. Bukan luka-lukanya, bukan penderitaannya, bahkan kelemahan yang merayapi anggota tubuhnya. Yang bisa dilakukannya hanyalah menatap. Menatap monster yang berdiri di hadapannya. Monster jurang yang menjulang tinggi, bentuknya terpelintir hingga tak dapat dikenali, menjulang di atasnya seperti malapetaka yang diberi daging. Debu jurang yang menyusun tubuhnya berputar-putar dengan lapar, bahkan melahap cahaya di sekitarnya. Tulang-tulang mencuat dari tubuhnya yang mengerikan, dan kehadirannya saja memancarkan teror yang tak tertandingi oleh apapun yang pernah dikenalnya. Namun, bagi Long Wangchu, dia bukan sekadar monster. Belum lama ini, mereka berpisah. Yang satu pergi mencari tuannya. Yang lain tetap tinggal, menunggu kepulangannya. Dan sekarang, mereka akhirnya bersatu kembali.
Namun ini bukanlah reuni. Ini adalah mimpi buruk. Ayahnya, penguasa naga, telah kembali. Namun dia bukan lagi orang yang pernah memerintah klan naga leluhur. Bukan lagi makhluk hidup. Dia telah menjadi bencana berjalan, campuran debu dan tulang yang tidak suci, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Jika orang lain dapat mengenali entitas mengerikan ini sebagai mantan penguasa naga, lalu bagaimana mungkin dia, Long Wangchu, putra tunggal penguasa naga, gagal mengenali ayahnya sendiri? Penglihatannya kabur, dunia di sekitarnya terdistorsi saat air mata jatuh tak terkendali dari matanya yang memerah. Hatinya, yang dulu dipenuhi harapan, runtuh menjadi keputusasaan. Tangannya yang gemetar, yang dulu mantap, yang dulu kuat, terulur. Menjangkau makhluk yang telah membesarkannya. Menjangkau ayah yang pernah dikenalnya. Ayah, ini aku. Suaranya pecah, lemah dan putus asa, dipenuhi dengan permohonan putus asa untuk pengakuan. Untuk sesaat, hanya sesaat, dia berharap. Berharap bahwa sesuatu yang manusiawi masih tersisa di dalam bingkai mengerikan itu. Berharap bahwa di suatu tempat di bawah kerusakan jurang, ayahnya masih mengenalinya. Tetapi jurang tidak membalas permohonannya. Paurer! Raungan kehancuran yang memekakkan telinga meletus dari binatang buas jurang itu, mencabik-cabik udara seperti badai pemusnahan. Sebelum Long Wangchu sempat bereaksi, cakar besar binatang buas itu menyerang. Boom! Dampaknya membuatnya terbang, tubuhnya berputar kencang di udara. Darah menyembur ke segala arah, jejak merah menandai jalannya saat ia terlempar melintasi medan perang, menabrak bumi yang hancur seperti boneka kain yang patah. Pikirannya kabur, tubuhnya hancur karena kekuatan pukulan itu. Dan pada saat itu, kebenaran yang kejam akhirnya meresap. Ayahnya telah tiada. Boom! 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 Tubuh Long Wangchu merobek langit seperti bintang jatuh, menabrak gunung demi gunung. Setiap benturan mengguncang tanah dengan getaran yang memekakkan telinga. Puncak-puncak gunung kuno, yang telah berdiri tegak tanpa gangguan selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, runtuh di bawah kekuatan tubuhnya yang babak belur. Tulang-tulangnya hancur lebih lanjut dengan setiap benturan, darah emasnya berceceran di tanah suci leluhurnya. Ketika tubuhnya yang hancur akhirnya berhenti, ia tidak lagi berada di langit tetapi tergeletak di tanah, hampir tidak dapat dikenali. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, sisik-sisiknya retak dan terkoyak, meninggalkan tubuhnya yang dulunya angkuh bersimbah darah dan debu. Penderitaan yang mengalir melalui dirinya tak tertahankan, tetapi pikirannya terlalu kewalahan untuk bahkan mendaftarkan kedalaman penuh rasa sakitnya. Jauh di atas, di langit pegunungan naga leluhur, Yunche berdiri. Seluruh sosoknya diselimuti debu jurang yang berputar-putar di sekelilingnya seperti badai yang hidup. Ekspresinya tetap tidak terbaca, tetapi untuk sesaat, alisnya sedikit terangkat. Sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Untuk sesaat, Yunche merasakan perlawanan, keraguan kecil yang hampir tak terlihat dari Abyssal Dragon Lord. Perlawanan itu lemah, hampir tidak berkedip, tetapi cukup untuk mengubah serangan binatang buas itu. Mengingat tingkat kultivasinya yang tak terbayangkan, serangan abisalnya pada jarak sedekat itu seharusnya telah memusnahkan Long Wangchu secara langsung. Seharusnya tidak ada yang tersisa darinya. Namun, dia selamat. Tetapi kendali Yunche atas Abyssal Dust itu mutlak. Dan dalam menghadapi kekuasaannya, perlawanan itu sia-sia. Keraguan itu hanya berlangsung sesaat, dan kemudian itu hilang. Di bawah kehendak Yunche, Abyssal Dragon Lord bergegas maju sekali lagi, bentuknya yang besar melonjak di udara seperti malapetaka yang turun ke bumi. Long Wangchu, berbaring di tengah darahnya sendiri, merasakan bumi bergetar di bawahnya saat bayangan binatang buas itu menjulang di atas tubuhnya yang hancur.
Dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, hampir tidak memiliki kejernihan pikiran untuk bereaksi. Namun, matanya masih bekerja. Dan saat dia mengangkat tatapannya yang berdarah dan gemetar, dia melihatnya. Sosok mengerikan ayahnya, atau apa yang tersisa darinya, berdiri di hadapannya. Tidak ada keraguan kali ini. Penguasa naga abisal menundukkan kepalanya yang besar. Bentuk abisalnya, yang dulunya agung dan dipuja, sekarang bengkok dan aneh, menjulang di atasnya saat rahangnya yang mengerikan terentang terbuka. Kekosongan kehancuran yang menganga. Mulut yang tidak hanya melahap daging, tetapi menghapus keberadaan itu sendiri. Bibir Long Wangchu terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tidak ada kata-kata. Tidak ada permohonan. Tidak ada tangisan. Ayahnya, orang yang telah dia kagumi sepanjang hidupnya, orang yang selalu dia nantikan, akan melahapnya. Dan di saat-saat terakhirnya, saat jurang hitam mulut naga itu menutup di sekelilingnya, Long Wangchu tidak bisa lagi mengatakan apakah rasa sakit di dadanya berasal dari tubuhnya yang hancur atau hatinya yang hancur. Kemudian, dalam sekejap, ia ditelan utuh. "Maafkan aku, ayah." Itulah kata-kata terakhir Long Wangchu. Bisikan, hampir tidak terdengar napas, saat beban yang menghancurkan itu menekannya. Krak-krak, bang. Suara tulang yang hancur, daging yang pecah, dan organ yang runtuh memenuhi udara. Tubuhnya, yang sudah babak belur hingga tak dapat dikenali, telah berubah menjadi tidak lebih dari pasta yang hancur dan tak dapat dikenali. Debu abisal melonjak dengan ganas, melingkari apa yang tersisa, mengikis tubuh dan jiwanya dalam sekejap. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada jejak bahwa dia pernah ada. Kata-katanya, penyesalan terakhirnya, ditelan oleh jurang, hanya menyisakan keheningan. Tidak seorang pun akan pernah tahu apa arti sebenarnya dari kata-kata terakhir itu. Mungkin dia menyesali kelemahannya sendiri, mengutuk dirinya sendiri karena dilahirkan tanpa bakat atau kekuatan untuk melindungi apa yang dia hargai. Mungkin dia berduka atas nasib ayahnya, kenyataan bahwa pria yang pernah dikaguminya tidak ada lagi, bahwa jiwa ayahnya telah dipelintir, dihapus, digantikan oleh cangkang mengerikan yang sekarang berdiri di hadapannya. Tetapi apapun itu, tidak seorang pun akan pernah tahu. Karena Long Wangchu telah pergi.